Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunanti Putri Kusumawati dari HES 3I dengan NIM 212111311 akan menyampaikan materi mengenai kategori hukum Islam dan kedudukan fikih syiasah dalam sistematika hukum Islam. Yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu kategori hukum Islam. Kategori hukum Islam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama syariah, yang kedua fikih, yang ketiga hukum Islam. Yang pertama yaitu kategori hukum Islam. 1. Syariah. Kata syariah dalam beberapa ayat Al-Quran mengandung arti jalan yang lurus dalam istilah Islam. Syariah Islam berarti ketentuan ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa syariah mencakup seluruh ajaran agama Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, dan amaliyah atau perbuatan nyata. Selanjutnya, secara etimologis, kata syariah dalam bahasa Arab itu artinya berasal dari kata syara'ah yang berarti jalan menuju mata air. Kata syariat dalam beberapa ayat Al-Quran mengandung arti jalan yang lurus dan jelas, at-thariq al-mustaqim wal-wadih, menuju kebahagiaan hidup. Pengertian ini menurut para ahli identik dengan pengertian agama atau ad-din, karena hanya agamalah yang dapat membimbing manusia kepada kebenaran hakiki untuk memperoleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yang kedua yaitu fikih. Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fikih sesuai dengan masanya, maksudnya sesuai dengan perkembangan arti fikih tersebut, yaitu yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah, fikih adalah ma'rifat an-nafs malaha wa ma'alaiha. Maksudnya, pengetahuan tentang diri terhadap segala yang berkaitan dengan akidah maupun amaliyah. Definisi meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i, fikih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Yang ketiga, menurut Al-Baji, fikih itu adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syara'. Yang keempat, Imam Haramain mendefinisikan fikih sebagai ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum taklif. Yang kelima, Imam Al-Amidi menjelaskan bahwa fikih merupakan pengetahuan atau ilmu tentang hukum syara' yang dihasilkan dengan nazar dan istidlal. Yang keenam yaitu Fatih Ad-Duraini menyatakan bahwa fikih merupakan suatu upaya memperoleh hukum syara' melalui kaidah dan metode usul fikih. Istilah hukum Islam hadir dalam Khazanah Bahasa Indonesia dimaksudkan sebagai upaya pembeda di antara hukum yang ada di Indonesia, yakni hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Para ahli hukum Islam di Indonesia mendefinisikan hukum Islam sebagai berikut, yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini untuk semua orang yang beragama Islam. Menurut Dr. Wahbah Al-Zuhaili, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya adalah bahwa hukum Islam ini selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan 3 perkara penting bagi manusia. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, yang kedua hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yang ketiga hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya. Dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara, ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan dan tidak ada kadaluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib atau harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah. Juga untuk menghormati hak insani untuk memiliki merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.
Agar dapat memenuhi peruntukan tersebut, maka hukum Islam atau yang juga disebut fikih, yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang keluar dari seorang mukhalaf dari segi ucapan, pekerjaan, itu meliputi dua perkara pokok. Yang pertama fikih ibadah atau hukum ibadah, yang kedua yaitu fikih muamalah atau hukum muamalah. Fikih ibadah atau hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat, seperti bersuci, sholat, puasa, haji, dan lainnya. Yang kedua yaitu fikih muamalah atau hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum, yaitu seperti jenis akad, akibat, jinayah, ganti rugi, dan yang lainnya. Secara kedudukan, fikih siyasah berada di dalam fikih muamalah. Ini apabila dalam pengertian luas, akan tetapi apabila fikih muamalah diartikan secara sempit, maka fikih siyasah bukanlah fikih muamalah. Ini dikarenakan fikih muamalah adalah fikih yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan publik. Walaupun kemungkinan ada campur tangan dari pemerintah, hanya saja percampuran tersebut bukanlah secara esensial. Ini seperti apa yang diartikan secara sempit. Menurut Qutb, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Dapat diambil kesimpulan bahwa fikih siyasah memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan fikih siyasahlah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya.